Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Salah satu nikmat Allah adalah nikmat kita dipertemukan dengan puasa. Kita hari ini insyaallah masuk ke hari yang ke-6 dari puasa Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga Allah menerima puasa kita. Jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membahas tentang Daulah Abbasiyah. Pertemuan kita pertemuan yang ke-22. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat kolom komentar insyaallah. Atau mungkin ada nomor yang tertera di sana bisa disampaikan jika ada pertanyaan. Baik, kita mulai. Bismillah. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini tentang periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah. Karena Daulah Abbasiyah menjalani 2 periode. Sekarang kita akan membahas periode yang kedua. Kita akan baca bismillah. Thaniyan al-asru Abbasi athani. Periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah. Qala yabda'u hadzal asru min khina qutilal mutawakkil ala Allah wa yantahi sana 656. Jadi periode yang kedua ini dimulai dari terbunuhnya Mutawakkil ilallah, dan terbunuhnya Mutawakkil itu tahun 247 Hijriah dan nanti berakhir dengan runtuhnya Baghdad tahun 656 Hijriah. Jadi fasenya sangat panjang, sekitar 4 abad lebih ya. Fase yang kedua, dan kita tahu bahwa periode yang pertama itu periode kuat, sedangkan periode yang kedua itu periode yang lemah. Kurang lebih seperti itu gambaran umumnya. Kemudian wa yumkinu taqsimuhu ila arba'ati Uhud. Periode yang kedua ini dirinci lagi menjadi 4 fase. Dirinci lagi menjadi 4 fase, 4 bagian, 4 rincian. Yang pertama ahdu nufudil atraq. Yang pertama adalah masa dominasi orang-orang Turkic. Dominasi orang-orang Turkic. Dalam bahasa Arab disebut Atraq. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa lainnya sering disebut Turkic. Bedakan antara Turki dengan Turkic. Turkic itu lebih besar, rasnya lebih tinggi dibanding negara Turki yang ada hari ini. Bangsa Turkic ini kemudian bangsa yang besar, sangat besar sekali, mencakup di dalamnya beberapa bangsa, termasuk kemudian yang banyak mendiami wilayah negara Turki hari ini. Termasuk yang di Azerbaijan, itu insya Allah bangsa Turki juga bagiannya. Dan yang lainnya banyak ya. Kemudian, qala mu'allif, wa yabda'u mundu tamakkanal atraq min qatlil khalifah Mutawakkil sana 247. Jadi masa dominasi Turki ini dimulai dari tahun 247 Hijriah hatta sana 334 khina talabal mustaqfi minal buwayhiyin al-quduma ila Baghdad litakhlisihi min sayataratil atraq. Jadi fase dominasi Atraq, fase dominasi Turkic ini dimulai dari terbunuhnya Khalifah Mutawakkil tahun 247 sampai tahun 334. 247 sampai 334. Apa peristiwa penting tahun 334? 334 adalah masa ketika Khalifah Mustaqfi meminta kepada unsur Buwayhi. Unsur Buwayhi ini unsur Syiah ya, untuk datang ke Baghdad untuk menyelamatkan dirinya dari pengaruh dari dominasi orang-orang Turkic. Dari 247 sampai 334. Ini fase yang pertama. Fase yang kedua, ahdu nufudil buwayhiyin. Fase dominasi Buwayhi. Fase dominasi Buwayhi. Fase pertama dominasi Turkic, fase yang kedua dominasi Buwayhi. Wa yabda'u sana 334 wa yantahi sana 447. Dimulai dari tahun 334 berakhir sampai tahun 447, lama, sekitar 1 abad lebih. Peristiwa apa yang terjadi pada tahun 447 yang mengakhiri fase dominasi Buwayhin? Hal itu ditandai dengan indama istanjadal khalifah al-qaim bis salajiqah
litakhlisihi min tughyanil buwayhiyin. Tahun 447 adalah tahun ketika Khalifah Qaim bi amrillah meminta bantuan kepada Salajiko, yaitu Turki Seljuk. Turki Saljuk untuk menyelamatkan dia dari kebengisan, dari dominasi dari orang-orang Buwayhi. Maka ini fase yang kedua, dominasi Buwayhi. Yang ketiga, kita masuk fase yang ketiga, ahdu nufusis Salajiko. Fase dominasi Salajiko, Turki Seljuk. Fase dominasi Turki Seljuk. Qala wa yabtadi'u sana 447 wa yantahi sanah 590. Dominasi Turki Seljuk ini dimulai dari 447 sampai tahun 590. 447 sampai tahun 590. Khina saqatat daulah as-Saljukiyah ala yadi Khawarizmiyin. Ditandai peristiwa itu dengan jatuhnya Turki Seljuk di tangannya kerajaan Khwarizmi. Sehingga itu fase yang ketiga. Fase yang keempat dari periode yang kedua adalah ahdu istirdadil khilafah li sultaniha. Kembalinya khilafah ke pangkuannya. Kembalinya kekhilafahan kepada yang berhak. Maksud kita bahwa pada fase 1, 2, dan 3 dari periode yang kedua ini, khalifah secara umum didominasi oleh unsur-unsur lain tertentu. Pada fase yang pertama didominasi unsur Atrok, pada fase yang kedua didominasi unsur Buwayhi, pada fase yang ketiga didominasi unsur Turki Seljuk. Pada fase yang keempat ini kemudian khalifah kuat. Maksudnya khalifah kemudian punya kekuasaan yang mandiri, yang independen. Tidak dalam dominasi seperti yang sebelumnya. Bukan berarti dalam fase-fase 3 yang sebelumnya kemudian semuanya di bawah dominasi, enggak. Sebagian ada yang kuat. Tapi itu sebagian kecil saja, sebagian kecil. Hukum asalnya, mayoritasnya mereka semua berada dalam dominasi dari 3 unsur di atas. Unsur Atrok, unsur Buwayhi, dan unsur Salajiko. Maka pada fase yang keempat ini baru kemudian kekuasaan murni dipegang oleh khalifah sebagai pemegang kekuasaan. Qala wa yabda'u bi isqatid daulati Saljukiyah sana 590 wa yantahi sana 665. Fase yang keempat dimulai tahun 590 dan berakhir tahun 656. Sekitar setengah abad, 50 tahun lebih sedikit. Khina saqatatid daulatil Abbasiyah ala yadi Maghul. Di mana pada tahun 656 itu adalah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol. Kurang lebih seperti itu. Taib. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sudah tahu periodisasi dari Abbasiyah yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang beberapa karakteristik, beberapa ciri khas dari periode yang kedua ini. Penulis buku ini menyebutkan 5 ciri khas. Menyebutkan 5 ciri khas dari periode yang kedua ini. Bisa kita sampaikan bahwa penulis buku ini berbeda ketika menjelaskan periode pertama dengan periode kedua. Periode pertama menyebutkan secara kronologis khalifah itu diurutkan, walaupun tidak semuanya diurutkan. Maka hitungannya seperti itu. Khalifah diurutkan, sebagian disebutkan. Banyak yang disebutkan ya. Sebagian memang tidak disebutkan. Tapi hitungannya kronologis. Sedangkan pada periode yang kedua ini, penulis buku ini kemudian menempuh cara lain untuk menjelaskan. Yaitu menjelaskan dengan tematik. Dengan menyebutkan di sini dimulai dari periodisasinya, fasenya ada 4. Kemudian di sini kemudian disebutkan ciri khas. Karakteristik yang menonjol dari fase yang kedua ini, sehingga lebih kepada ciri tematik ya, bukan kepada ciri urutan atau kronologis seperti yang ditempuh pada penjelasan periode pertama dari Daulah Abbasiyah. Baik, kita mulai dengan menyebutkan beberapa ciri khas pada periode yang kedua ini. Ciri khas yang pertama bahwa taraddudul khilafah bainal quwwati wal dha'af. Kekhilafahan itu kemudian naik turun, kadang kuat, kadang lemah. Hukum asalnya banyak yang lemah.
Yang kuat ada tapi sedikit. Itu ciri khas yang pertama. Ciri khas yang kedua, ittisa'u dhahirati istiqlalil aqalim. Meluasnya fenomena kemerdekaan wilayah-wilayah kecil yang sebelumnya menjadi bagian dari Abbasiyah. Jadi ciri khas yang kedua dari periode yang kedua ini adalah meluasnya fenomena memerdekakan dirinya. Memerdekakan diri dari wilayah-wilayah. Yang ketiga, istimrarun nahdhu al-ilmiyah wal izdihar al-khadari. Ciri khas yang ketiga adalah terus berlangsungnya kebangkitan ilmiah dan terus berlangsungnya kemudian kemajuan peradaban. Meskipun Daulah Abbasiyah lemah, maka kemajuan ilmiah itu tetap jalan. Kemajuan peradaban itu kemudian tetap jalan. Ini ciri khas yang ketiga. Ciri khas yang keempat adalah al-inrimas fit taraf. Daulah Abbasiyah kemudian secara umum mereka tidak sedikit yang tenggelam dalam kemewahan. Jadi karena makmur, tidak sedikit yang tenggelam dalam kemewahan. Yang kelima, ciri khasnya adalah ta'arudul alam al-islami lima wujud minal udwan ad-dakhili wal khariji. Umat Islam pada ciri khas yang kelima, ciri khasnya adalah umat Islam pada fase ini menghadapi gelombang permusuhan baik dari internal atau dari eksternal, dari dalam dan juga dari luar. Baik, sekarang kita bahas yang pertama, taraddudul khilafah bainal quwwati wal dha'af. Jadi naik turunnya kekuatan kekhilafahan. Kadang naik, kadang turun. Seringnya turun. Ada yang naik tapi sedikit. Baik, kita bahas. Qala kanal Arab imadud dawlatil islamiyah bisifatiha hamlatur risalah wa raqizatud da'watul islamiyah al-ula. Wa bi lughatihim nazalal Qur'an wa ja'atis sunnah. Penulis buku ini menyebutkan kenapa kemudian kekhilafahan itu kadang punya kekuatan, kadang di bawah. Di sini disampaikan bahwa kita harus ingat bahwasanya khalifah Rasulullah SAW orang Arab. Kemudian Khulafaur Rasyidun Arab, bahkan mereka Quraisy. Kemudian Umayyun itu juga Arab, mereka juga Quraisy. Abbasiyun itu juga sama, mereka Quraisy. Mereka semua orang Arab ya. Nah, orang Arab itu adalah menjadi tulang punggungnya Islam. Kenapa? Karena mereka kemudian membawa risalah Islam. Mereka itu menjadi tulang punggung, menjadi pokok dari dakwah Islamiyah yang pertama ini. Karena bahasa Al-Quran itu adalah bahasa Arab gitu ya. Hadis juga menggunakan bahasa mereka. Sehingga layak, wajar mereka menjadi tulang punggung. Bukan berarti kemudian orang selain Arab juga tidak ikut serta menyebarkan Islam. Ikut serta, tapi tulang punggungnya tetap Arab ya. Tulang punggungnya tetap Arab. Zaman Rasulullah nanti ada unsur lain. Persia seperti Salman, Habasyah seperti seperti Bilal bin Rabah. Itu salah satu contoh ya. Nanti contoh yang lain pada masa setelahnya lebih banyak lagi. Tabi'in, atba'ut tabi'in, kemudian lebih luas lagi contohnya. Kemudian, qala wa khina qamatid da'watil abbasiyah kanatil futuh al-islamiyah fi biladi Faris qad istaqarrat wa ba'da tu'ti thimaruha. Jadi, ketika Daulah Abbasiyah itu berdiri, maka pembukaan wilayah Islam di negeri Faris, di negeri Persia hari ini, qad istaqarrat, telah mantap. Karena di wilayah timur pada masa Utsman itu sulit. Baru kuat itu mungkin pada masa Daulah Umayyah. Begitu juga pada masa Daulah Abbasiyah juga sudah mantap. Sehingga hasilnya kelihatan banyak yang dari mereka masuk Islam. Banyak dari mereka kemudian keislamannya baik. Wasaron nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka kemudian masuk Islam berbondong-bondong, banyak yang masuk Islam, orang-orang Persia. Fawajadal abbasiyuna fi haula'il muslimin al-judud ardan khasbatan li nashri da'watihim. Jadi orang Abbasiyun ketika mereka mendirikan negara ini, maka mereka mendapati di orang-orang yang tinggal di Faris ini di mana mereka baru masuk Islam, tidak begitu lama mereka menerima Islam. Jadi mereka Abbasiyun itu menganggap bahwasanya orang-orang yang ada di Faris ini, orang-orang Persia ini lahan yang subur untuk kemudian mereka ajak menjadi pendukung dari Abbasiyah ini tadi. Maksudnya seperti itu. Wa najahu bit ta'awun ma'ahum wa ma'a ghairihim min ansari da'watil Abbasiyah fil qadha'i 'ala daulatil Umayyah. Jadi orang-orang Abbasiyun yang mendirikan negara Abbasiyah ini kemudian mereka mengajak orang-orang Persia
di mana juga mereka mengajak unsur-unsur yang lain, bukan hanya Persia, macam-macam ya, untuk kemudian bersama-sama menjatuhkan Daulah Umayyah. Taib. Wabittali sara min haula'i anasir syarakat fi hukmin Daulatil Abbasiyah janban ila janbin ma'a ikhwanihimul Arab. Karena itu, ketika mereka diajak untuk mendirikan Abbasiyah ini tadi, mereka masuk ke dalam unsur yang membantu Abbasiyah, maka unsur-unsur Persia ini otomatis banyak yang ikut serta menjadi pegawai pemerintah. Otomatis seperti itu ya. Di samping kemudian ada unsur-unsur yang lain selain dari Persia, macam-macam ya unsurnya. Kemudian wa kanatil khilafah fil asril Abbasi al-awwal qadiratun bi fadlillah ala khifdit tawazun. Maka pada periode Abbasiyah yang pertama, pada masa itu masa yang kuat, masa kejayaan, maka para khalifah pada periode yang pertama itu mampu dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keseimbangan antara unsur-unsur selain Arab tadi agar tidak ada salah satu yang mendominasi atas yang lain. Sehingga sama-sama membantu negara, tapi kemudian tidak ada yang begitu menonjol sekali hingga mendominasi yang lain, tidak ada. Itu pada periode yang pertama. Wa tawjihu taqatil muslimah arabiyatan kanat aw farisiyatan aw ghairaha li khidmatil Islam wa tad'imi bunyanid daulatil Islamiyah. Begitu juga para khalifah pada periode Abbasiyah yang pertama, mereka mampu mengarahkan energi umat ini dari berbagai macam unsur. Secara ras dan etnis kan tidak akan bisa lepas. Ada Arab, ada non-Arab. Yang non-Arab, orang ajam itu kan bermacam-macam. Para khalifah pada periode yang pertama mampu untuk mengarahkan unsur-unsur semua ini demi kekuatan Islam, demi kejayaan Islam, dan juga kemudian membangun Daulah Abbasiyah ini. Pada periode yang pertama, kemudian mampu terjadi keseimbangan ini ada. Tidak ada salah satu unsur ras dan etnis yang mendominasi, itu tidak ada. Itu pada periode yang pertama. Kemudian penulis memberikan tambahan penjelasan, wa ta'awanal jami' ala dzalika fi dhilli ukhuwatil Islam. Jadi masing-masing unsur itu saling bekerja sama demi ukhuwah Islamiyah. Bingkainya itu ukhuwah Islamiyah dan itu memang yang harus dilakukan. Ila annahu ma'atul waqti bada'at ruhul jiddi wal jihati tad'uf inda haula natijatan li hayati taraf war rafah. Namun unsur-unsur tadi yang ikut mendukung Daulah Abbasiyah seiring bertambahnya waktu, seiring berjalannya waktu, semangat jihad mereka itu melemah. Karena apa? Karena kehidupan mereka yang semakin lama semakin mewah. Kehidupan mereka yang semakin lama semakin sejahtera. Akhirnya membuat banyak orang semakin malas. Semangat jihadnya menurun. Kemudian, wala makanatid daulatil Islamiyah mutasi'atil arja wa adahu wa kathirun. Wajadal khalifatul mu'tasimu nafsuhu fi hajatin ila istiqdamil jundi min manatikin la tazalu ba'idatan anit taraf. Nah, pada sisi lain, unsur-unsur yang mendukung Daulah Abbasiyah ini kemudian semakin melemah dengan kesejahteraan mereka, dengan kemewahan hidup mereka. Di sisi lain, negara ini luas. Musuhnya banyak. Khalifah Mu'tasim ketika dia berkuasa, dia mendapati kebutuhan untuk mendatangkan tentara dari wilayah-wilayah tertentu, di mana wilayah-wilayah itu kemudian hidupnya tidak mewah, hidupnya sederhana, sehingga semangat juangnya masih tinggi. Kemudian hadis satu ahdin bil Islam, kemudian juga dicari orang yang baru masuk Islam. Semangat juangnya tinggi, bukan orang yang terbiasa mewah, lalu kemudian baru masuk Islam. Fafiha hamas wa tauqunil jihad. Ada kesemangatan, ada kerinduan kepada jihad. Itu kriteria orang-orang yang dibutuhkan oleh Mu'tasim kala itu untuk membantu mengamankan negara. Kama anna indaha solabatan wa jaldan ala tahammuli si'ab wal masyak fa istaqdamal atraq. Sebagaimana kemudian diinginkan syaratnya mereka yang didatangkan itu adalah orang-orang yang memiliki solabatan, orang-orang yang kemudian memiliki solabah, keras, kuat secara fisik, oke. Wa jaladan, keras, punya karakter. Taib. Ala tahammuli si'ab, untuk menanggung kesulitan, wal masyak, sama kurang lebih menanggung beban hidup yang berat. Karena mereka harus kemudian berperang.
Fastaqdamal atraq, sehingga fenomena ini menjadikan mereka dibutuhkan. Orang-orang yang dengan karakteristik yang seperti itu tuh dibutuhkan. Yang membutuhkan negara pada masa tersebut. Fa istaqdamal atraq, sehingga orang-orang atraq itu kemudian didatangkan. Wa asnada ilaihimul manasib al-ulya fid daulah, sehingga Mu'tasim kemudian memberikan kepada mereka jabatan-jabatan yang tinggi di negara. Jabatan-jabatan yang tinggi di negara. Mereka didatangkan, dilatih, kemudian mereka naik posisinya sedikit demi sedikit. Faqama haula'i bijudin kabirun fil jihad. Mereka punya peran yang besar dalam jihad. Wa fi khifdi quwwatid daulatil Abbasiyah, dalam menjaga daulah Abbasiyah. Lakin lam yalbath haula'i an istabaddu bi umurid daulah. Tetapi tidak lama kemudian ternyata mereka melampaui batas. Mereka kemudian melewati kewenangannya khalifah. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang Atrok. Awalnya dididik untuk jadi tentara, budak, kadang-kadang budak, mayoritas budak, dididik jadi tentara, dilatih jadi tentara, lalu kemudian mereka taat kepada pemimpin, mereka kemudian dilatih untuk jadi tentara, mereka naik jabatannya pelan demi sedikit, sedikit demi sedikit, lalu kemudian mereka jaringannya semakin kuat, ternyata mereka tambah lama itu tadi melampaui kewenangannya khalifah. Nah, siapakah orang Atrok, orang Turkic yang didatangkan oleh Khalifah Mu'tasim tersebut? Penulis buku ini menyebutkan, wahum qaumun yaskununa bilada ma wara'an nahar. Mereka adalah kaum yang tinggal di negeri ma wara'an nahar. Negeri ma wara'an nahar itu Uzbekistan terus ya ke timur, sampai hampir ke Cina. Bainan nahri Saykhun wa Jaykhun, yang terletak di antara Sungai Jaykhun dan Sungai Saykhun. Sungai Saykhun itu saya lupa. Amudarya kalau nggak salah ya. Taib. Wa Jaykhun. Adapun Jaykhun maka namanya Sungai Oxus. Taib. Jadi wilayah Asia Tengah hari ini ya. Wahum unsurun muharib. Jadi mereka itu adalah etnis yang muharib, etnis yang kemudian kuat untuk berperang. Yamtazu bil khusyuna, mereka terbiasa hidup kasar, wassolabah, terbiasa hidup keras. Wa qad fatahal muslimuna biladahum fi ayyamid daulatil Umayyah tsummal Abbasiyah. Umat Islam menguasai wilayah mereka pada masa Daulah Umayyah, kemudian lanjut pada masa Daulah Abbasiyah. Sehingga mereka yang kemudian didatangkan. Tapi mereka nanti melampaui batas ya. Taib. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita masih pada pembahasan yang pertama dari karakteristik periode yang kedua dari Daulah Abbasiyah. Taib. Insya Allah akan kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Allahu ta'ala alam bisawab. Taib. Ada pertanyaan? Taib. Taib. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang telah lalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.